Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Agustina, NIM 206200078, Manajemen Pendidikan Agama Islam, MPIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal yang berjudul Supervisi Pendidikan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Guru. Mata kuliah Administrasi Pendidikan. Penjelasannya sebagai berikut. Meningkatkan kualitas pendidikan bukan perkara yang mudah. Diperlukan adanya keterkaitan yang erat dari berbagai faktor dengan memperhatikan kondisi masa lalu, masa kini, dan masa depan yang sulit diramalkan. Proses pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang ada di dalam sekolah dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Dan menurut Townsend and Butterworth dalam bukunya yang berjudul Your Children's School, ada 10 faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas. Di antaranya, yang pertama, keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf. Yang ketiga, proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat, mengembangkan staf yang terprogram. Yang kelima, kurikulum yang relevan. Yang keenam, memiliki visi misi yang jelas. Yang ketujuh, iklim sekolah yang kondusif. Yang kedelapan, penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. Yang kesembilan, komunikasi efektif baik internal maupun eksternal. Dan yang kesepuluh, keterlibatan orang tua dan masyarakat sebagai intrinsik. Pembahasan yang kedua yaitu objek dan metode penelitian. Objek penelitian. Objek yang diteliti dalam jurnal tersebut sebanyak 35 responden, yaitu kepala sekolah dan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung gugus 19 dan 20. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer. Sumber data primer, data yang diperoleh dari sumber data secara langsung melalui kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian di mana subjeknya tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian, tetapi membantu dan dapat memberikan informasi untuk bahan penelitian. Kedua, metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat eksploratif. Yang dipakai belum diketahui secara persis dan spesifikasi objek penelitiannya. Metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan metode kuantitatif analisis, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisi digunakan untuk meneliti pada popularitas atau sampel tertentu. Teknik pengembalian sampel pada umumnya dilakukan. Yang pembahasan yang ketiga yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan secara etimologi berasal dari kata super dan visi, yang mengandung arti memiliki atau meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahannya. Supervisi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari seluruh proses administrasi pendidikan yang ditunjukkan untuk mengembangkan efektivitas kerja personalia sekolah yang berhubungan dengan tugas-tugas utama pendidikan yang diukur dalam supervisi pendidikan, yaitu kepemimpinan dan pengawasan. Kepemimpinan adalah mereka yang memiliki tugas memimpin organisasi atau salah satu unit kerjanya. Kepemimpinan biasanya bersifat atau berkemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kedua yaitu pengawasan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah. Maka sekarang ini pengawasan telah ditetapkan sebagai pejabat-pejabat fungsional penuh yang konsekuen adalah bahwa setiap pengawas harus memiliki wawasan dan kemampuan profesional melebihi kemampuan dan profesional guru dan kepala sekolah dan seluruh staf dalam bidang pendidikan. Pembahasan yang keempat mengenai kinerja guru. Secara etimologis, istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 3 dimensi yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu kinerja sebagai keluaran atau output, yaitu dengan melihat apa yang telah dilihat pegawai lebih ditetapkan pada hasil kerja yang dicapainya dalam kurun waktu tertentu. Hasil penelitian kinerja pegawai kemudian dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditentukan dalam uraian tugasnya atau job description. Yang kedua, kinerja sebagai proses kerja. Pada dimensi ini, kinerja seorang pegawai dinilai dari prosedur-prosedur yang telah ditempuh pegawai atau kelompok pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, kinerja sebagai kontekstual, yaitu penilaian kinerja seorang pegawai dilihat dari kemampuan dengan asumsi bahwa jika seorang pegawai mampu mengerjakan pekerjaan, maka kinerja juga akan baik. Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para guru. Yang pertama, seberapa besar kontribusi kerja guru bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah dan melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, bagaimana guru dan kepala sekolah bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja guru yang sudah ada sekarang. Yang ketiga, bagaimana prestasi kerja akan diukur. Yang keempat, mengenali hambatan kinerja dan berupaya menyingkirkannya. Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui. Pembahasan yang kelima, pengaruh supervisi pendidikan terhadap kinerja guru. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ditulis lakukan yaitu untuk mengkaji mempengaruhi supervisi terhadap kinerja guru. Supervisi pendidikan dinilai dari dimensi kepemimpinan dan pengawasan, sedangkan variabel kinerja guru dinilai dari dimensi kuantitas kerja dan kualitas kerja. Pembahasan selanjutnya adalah mengkaji mempengaruhi supervisi pendidikan terhadap kinerja guru dengan menggunakan metode statistics korelatif. Meningkatkan kinerja guru yang diukur dengan
indikator-indikator seperti tersebut di antara perlu didukung dengan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui kepemimpinan dan kepengawasan. Peranan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah menjadi penting dalam meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugas proses belajar mengajar. Dan yang keenam, kebijakan dalam meningkatkan kinerja guru melalui supervisi pendidikan, yaitu kegiatan supervisi pendidikan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Maka diperlukan tindakan-tindakan positif yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kepemimpinan dan kemampuan pengawasan kepala sekolah, yaitu meningkatkan kemampuan supervisi kepala sekolah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah harus berupaya meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengawasan sebagai bagian dari kegiatan supervisi pendidikan. Selain itu, kepala sekolah harus mampu melakukan perubahan-perubahan terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang kedua, pihak guru harus menerima dengan terbuka setiap tindakan kepala sekolah yang bermakna supervisi terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh para guru. Dengan demikian akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak kepala sekolah dan guru yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, kepala sekolah diberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan supervisi pendidikan kepada para guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, pengawas sekolah pengawas sekolah selaku pembina sekolah harus meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang diawasi, khususnya pada para kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya melakukan supervisi terhadap guru. Yang kelima, Dinas Pendidikan Kota Bandung melaksanakan monitoring, mengevaluasi, menyediakan panduan supervisi, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian terhadap kepala sekolah, terutama dalam kepemimpinan dan pengawasan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Para guru tidak hanya disupervisi, akan tetapi juga harus diberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kinerjanya melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, penataran studi banding, dan adanya kerjasama antara kepala sekolah dengan guru, guru dan guru, serta guru dengan sekolah lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.